Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya, kemudian Bu Arif Fahrami dan Bu Reti Nabita akan membahas tentang studi kasus kontrol. Kemudian kita bisa melihat ya bahwa studi kasus kontrol itu merupakan rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan, faktor penelitian, ya, kemudian dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparan. Jadi definisi ini bisa kita artikan ya, melihat ya, membandingkan antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol. Kemudian pendapat lain mengatakan juga bahwa studi kasus kontrol mengikuti paradigma yang menghasilkan dari efek ke sebab individu dengan kondisi atau penyakit tertentu ini tergolong ke dalam kelompok kasus. Kemudian dipilih pembandingnya dengan serangkaian individu di mana kondisi atau penyakitnya tidak ada, ini sebagai kontrol. Ya. Jadi juga persis sama ya, yang arti dari studi kasus kontrol. Ya. Kasus adalah individu yang terpapar penyakit, kontrol adalah orang di mana kondisi atau penyakitnya tidak ada penyakit. Kemudian ahli lain juga mengatakan bahwa studi operasional yang menilai di mana hubungan paparan penyakit dengan cara menentukan kelompok orang yang berpenyakit, ya, ini disebut dengan kasus. Ya. Kemudian sedangkan kelompok yang tidak berpenyakit ini disebut dengan kelompok kontrol. Kemudian kita membandingkan frekuensi paparannya. Ya. Dalam hal ini adalah penelitian kuantitatif pada level paparan pada kedua kelompok tersebut. Ya. Artinya apa? Ya, bahwa case control itu adalah membandingkan paparan antara kasus dengan kelompok kontrol. Ya. Kemudian kita lihat ya hasil-hasil penelitian ya, yang diteliti ya oleh Sir Richard ya, mengatakan bahwa di sini dia meneliti tentang pengaruh rokok sigaret terhadap kanker paru. Di mana studi ini akan membandingkan, di sini dilihat dari 1.357 laki-laki yang berpenyakit kanker paru, kemudian dengan kontrol juga sama 1.357 kontrol yang diserialisasikan ya, atau yang distratifikasi menurut kategori jumlah rokok yang dihisap per hari selama 10 tahun terakhir sebelum timbulnya penyakit. Artinya adalah ya kelompok kasus dini yang 1.357 ini adalah orang-orang yang menderita penyakit TB paru ya, yang merokok di dalam 10 tahun terakhir ini. Sedangkan yang kontrol juga orang yang tidak menderita penyakit TB paru tetapi dia menghisap rokok ya selama 100 atau 10 tahun terakhir sebelum timbulnya penyakit. Kemudian harus kita pahami juga ya, harus kita pahami ya bahwa rancangan kasus kontrol di sini ya, di mana disebut juga kasus tidak hanya saja penyakit ya. Jadi kasus di sini atau case di sini adalah ya, bisa juga status imunisasi, kecelakaan kerja, cedera kepala ataupun lain-lain. Jadi harus kita pahami bahwa kasus ini tidak hanya penyakit saja. Kemudian kita lihat ya bagaimana desain untuk studi kasus kontrol. Yang pertama kita harus memilih kasus terlebih dahulu. Ya, outcome kita yang adalah kasus. Kemudian kontrol ya non outcome kita. Ya, orang yang tidak memiliki penyakit. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat ya mengukur paparan yang dialami pada waktu bisa melalui ya, wawancara, ya, kemudian catatan medik, pemeriksa hasil-hasil laboratorium. Ya.
Kemudian kita lihat ya di sini antara paparan ataupun populasi kasus dengan populasi kontrol ya. Sedangkan pada populasi kasus ini kita lihat sampel kasus ya. Kemudian kasus ini apakah terpapar atau tidak terpapar. Ya. Kemudian begitu juga dengan kontrol. Ya. Sampelnya hampir sama ya, 1:1, satu kasus satu kontrol. Ya. Di sini nantinya akan kita lihat adalah terpapar atau tidak terpapar. Ya. Kemudian kita lihat contoh ya, contoh di dalam penelitian studi kasus ya atau case control ya. Kita lihat di sini ada kasusnya, contohnya adalah yang berpenyakit diabetes mellitus sebagai case-nya. Ya. Kemudian sebagai kontrolnya adalah orang yang tidak menderita diabetes mellitus. Kemudian kita lihat nanti ya, kita lihat ya, apakah yang diabetes ini merokok, ya. Kemudian tidak merokok ya. Nah, kemudian kita lihat juga kontrol di sini adalah ya, apakah dia merokok ataupun tidak merokok. Jadi kita akan melihat nanti ya odds ratio ya kemungkinan akan terjadi orang yang tidak menderita diabetes mellitus berapa kemungkinan untuk terjadinya penyakit diabetes mellitus. Nah, inilah yang disebutkan tadi sebab akibat tadi. Kemudian kita lihat ya kekuatan dari cash control di sini ya. Yang pertama tentunya relatif murah dan mudah dibandingkan dengan penelitian analitik lainnya. Kenapa relatif murah? Karena kejadiannya ini sudah terjadi di dalam waktu yang telah berlalu. Ya. Kemudian penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang mempunyai periode yang panjang. Ya. Kemudian sesuai untuk meneliti jangka, ya maksudnya sesuai untuk meneliti penyakit yang langka ya. Kenapa? Karena angka kejadiannya lebih kecil. Kemudian juga dapat meneliti sejumlah paparan dari suatu penyakit. Kemudian kekuatan yang lainnya adalah sesuai untuk menguji hipotesis hubungan paparan dan penyakit. Ya. Yang saya katakan tadi, berapa kemungkinan orang yang sehat untuk terpapar ke penyakit yang diderita oleh kasus tadi. Kemudian di sini kita lihat juga bagaimana kelemahan-kelemahan dari case control di sini. Yang pertama kelemahannya adalah alur metode atau inferensi kausal ya, sangat bertentangan kadang-kadang dengan logika eksperimen klasik. Ya. Kemudian yang kedua, rawan terjadi berbagai bias, baik itu bias seleksi ataupun bias informasi. Di sini bias seleksi adalah terjadi saat pemilihan subjek kasus. Kemudian bias informasi di sini terjadi akibat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan data tentang paparan. Kemudian kelemahan yang lain juga tidak efisiensi untuk mengevaluasi paparan yang jarang ataupun yang langka. Kemudian ya, tidak dapat menghitung laju insiden. Ya. Insiden penyakit secara langsung tentunya pada kelompok terpapar dan tidak terpapar. Ya. Kemudian kelemahan yang lainnya kadang-kadang sulit memastikan hubungan temporal antara paparan dengan penyakit. Kemudian kelemahan selanjutnya ya, per definisi hanya meneliti sebuah penyakit saja. Ya. Kemudian kadang-kadang kita kelemahan di sini kesulitan kita memilih kontrol ya, yang tepat jika diambil pada dua populasi yang terpisah. Karena apa? Karena dalam penelitian ini ya untuk kelompok kontrol itu harus mempunyai karakteristik yang sama seperti kasus ya. Kemudian di dalam memilih kasus ya, kita harus menentukan beberapa kriteria. Yang pertama adalah kriteria terdiagnosis terlebih dahulu atau penemuan kasus. Ya. Kemudian yang kedua adalah populasi sumber kasus itu dari mana. Kemudian jenis data penyakitnya itu bagaimana. Inilah kita harus beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam memilih kasus. Kemudian kita lihat di sini ya kriteria diagnosis dan definisi kasus harus dibuat dulu sejelas-jelasnya ya supaya nanti tidak timbul bias di dalam pengukuran. Ya.
populasi sumber kasus tersebut bisa dari rumah sakit ya, ataupun dari komunitas. Kemudian kita lihat jenis data penyakit. Yang pertama adalah insiden ya. Insidensi ini yang lebih dianjurkan, kemudian prevalensi. Di sini kelemahan pemakaian data ini adalah kekaburan sekuensi temporal. Kemudian bagaimana cara memilih kontrol? Kriteria yang perlu diperhatikan pertama adalah karakteristik populasi sumber kasus ya, yang saya katakan tadi ya, karakteristiknya harus sama dengan seperti kasus. Kemudian keserupaan antara kasus dan kontrol. Ya. Kemudian kita harus mempertimbangkan praktis dan ekonomi. Kemudian penting ya, kontrol harus dipilih harus dari populasi individu-individu yang memiliki karakteristik serupa ya, dengan populasi asal kasus. Kemudian kita lihat ya, populasi sumber kontrol itu dari mana saja. Ya. Bisa dari rumah sakit, populasi umum, tetangga, teman, ataupun kerabat keluarga. Di sini kita contohkan ya, dari penelitian test control. Di sini pengaruh kebiasaan minuman beralkohol sebanyak 1 sampai 2 minuman per hari terhadap CA osteoporosis, pagus maksudnya. Di sini kita lihat ya, yang kasus ya adalah orang yang menderita osteopagus, kemudian yang kontrol adalah orang yang tidak menderita osteopagus. Kemudian kita lihat ya dari berapa kali minum beralkohol. Di sini ada lebih dari 3 kali, ada 1 sampai 2 kali per hari, ya. Atau di sini tidak ada atau jarang. Ya. Kemudian dari data ini bisa kita simpulkan bahwa ya, orang yang menderita osteopagus ya itu lebih banyak ya minum alkohol lebih dari 3 hari jika dibandingkan dengan orang yang tidak menderita osteopagus, artinya di dalam kelompok kontrol ya. Begitu juga sebaliknya, orang yang minum alkohol 1 sampai 2 kali per hari lebih banyak terdapat pada kelompok yang tidak menderita osteopagus ya, dibandingkan dengan orang yang menderita kanker osteopagus ya. Kemudian kalau kita lihat dari nilai odds rasionya ya, kemungkinan resiko yang terkena kanker osteopagus ya, OR didapat di sini 10,92 ya, orang yang minum lebih dari 3 kali ya, atau ya lebih mempunyai resiko ya, yang terkena kanker osteopagus yaitu 10 kali ya, atau 10,92 kali jika dibandingkan orang yang tidak pernah minum alkohol. Artinya apa? Artinya di sini adalah orang yang terkena CA osteopagus mempunyai peluang lebih banyak atau 10 kali jika dibandingkan dengan orang yang tidak pernah minum minuman yang beralkohol. Inilah yang dikatakan dengan odds ratio ya, kemungkinan resiko yang akan terjadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini ya, kelompok kami Arianto, kemudian Bu Ariparani dan Bu Repi Nopita. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.